pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas. Oke. Ibu lihat wajah hari ini anak-anak sangat ceria, sangat bahagia. Sepertinya hari ini semangat ya untuk mengikuti kelas dengan ibu. Semangat. Oke. Nah, pada hadir semua di sini. Hadir. Alhamdulillah, ibu senang sekali karena Anda semuanya tidak ada yang izin hari ini ya. Dan alhamdulillah juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya Bu. Nah sebelum itu kita kayaknya ice breaking dulu nggak sih sedikit biar anak ibu tuh lebih semangat lagi. Ya Bu. Kita ice breakingnya santai aja ya. Anak ibu tuh masih ingat kan tepuk semangat? Anak ibu. Oke, kita coba ya. Ya Bu. Tepuk semangat. Oke, Ananda masih ingat gak materi kita minggu lalu? Masih Bu. Ayo Bu. Boleh saya silakan dulu? Manajemen waktu Bu. Benar sekali, manajemen waktu. Setelah 1 minggu, Ananda udah bisa belum mengatur manajemen waktunya? Bisa. Ya, karena itu kan anak-anak hebat. Minggu ini sesuai dengan janji ibu kemarin, ibu akan membawakan materi yang sangat luar biasa. Ada yang tahu nggak materinya tentang apa? Nggak tahu Bu. Oke, ibu spill dikit ya. Jadi materi itu masih menyangkut dengan diri Ananda gitu, tentang kepercayaan diri, tentang hal-hal yang Ananda minati, bakat Ananda. Nah itu tuh semuanya bersatu dalam satu materi ini. Nah ini dia materinya. Nah ada yang bisa baca? Siapa yang mau baca? Saya Bu. Oke, silakan Selin. Bangun personal branding, ciptakan ciri khas dirimu. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Bangun personal branding, ciptakan ciri khas dirimu. Nah, benar sekali ya. Jadi, terima kasih Selin telah membantu ibu. Nah, materinya itu tentang personal branding. Itu Bu, itu nomor siapa Bu? Coba coba itu nomor siapa? Nomor itu. Benar sekali. Oke, Ananda ini udah pernah belum mendengar kata branding? Sudah. Ada yang tahu apa itu branding? Oke, silakan Pak Harul. Branding adalah sebuah merek dari suatu produk ataupun suatu. Oke, jadi benar sekali ya Farul, terima kasih. Branding itu adalah sebuah merek. Yang lain gimana? Setuju? Setuju. Branding itu adalah sebuah merek. Nah, jadi ini ada video. Nanti Ananda ibu tonton videonya, kemudian nanti boleh satu orang kasih kesimpulan ya ke ibu. Oke Bu, saya videonya. Kali ini aku mau pergi ke Sulawesi. Ini aku dari pesawat dan siap untuk tengok. Perjalanan kali ini akan panjang karena pada segala tempat aku mau ke PT Mall Indonesia Dabegan yang ada di Surabaya, Sulawesi Selatan. Setelah menempuh sejak perjalanan sampai akhirnya kegiatan pertama mau ke tempat tinggal. Sebelum itu harus pakai pelindung diri lengkap ya. Nah ini dia tempat tinggalnya guys. Digital yang ada bisa dimanfaatkan ke berbagai hal. Aku juga lihat proses reklamasi tambang yang dilakukan, terus naik ke tempat bawa biji nikelnya. Habis itu jus ke pabrik olahan. Kalau kesini terutama minum ketat ya, dan terjadi hal yang diinginkan. Di pabrik ini biji nikel yang ada di tambang langsung diolah setelah jadi dia memang dari proses. Habis itu baru dia begini pakai kapal. Selesai semua urusan baru waktu istirahat. Kita lari-lari ya sambil melihat danau Matamu yang lokasinya dekat dari Vicky. Wih, indah banget. Oke, nah tadi itu ada yang tahu nggak video tentang apa? Bu. Boleh? Ini nggak bisa di skip. Apa tadi tentang apa videonya? Tentang orang review Bu. Orang review. Ada yang lain? Boleh silakan aja. Day in my life Bu, dia ngebagiin kegiatan dia dalam satu hari gitu Bu. Oke, day in my life dia ngebagiin kegiatan dia dalam satu hari dengan sekali ya. Ada yang lain nggak?
Sama ya. Oke, terima kasih Aca dan Aina. Jadi tadi itu adalah video dari seorang konten kreator. Jadi dia tuh sedang membagikan video kesehariannya, video tentang pekerjaannya. Ada yang tahu nggak kenapa sih dia membagikan video itu? Ada yang tahu? Boleh silakan Aca. Biar dilihat sama orang lain, Bu. Oke, biar dilihat sama orang lain. Boleh, Aina? Agar seseorang dapat inspirasi dari dirinya, Bu. Oke, biar orang-orang tuh terinspirasi ya sama kegiatan dia. Ada yang lain? Tadi Santi angkat tangan loh. Boleh Santi? Sama, Bu, sama kayak Yang lain juga sama? Sama, Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi itu tadi video salah satu konten kreator. Jadi dia tuh membagikan kesehariannya supaya orang-orang itu terinspirasi. Nah, ini kita kan tadi tentang personal branding. Nah, sebelum itu Ibu ingin tanya, ada yang nampak gambar di depan? Nampak, Bu. Gambar apa itu? Gambar Instagram. Ada yang kenal nggak sama seseorang yang punya Instagram ini? Kenal. Siapa? Duta Bengka, Bu. Kok Duta Bengka? Duta Pendidikan. Ada lagi yang kenal? Namanya coba? Jadi. Bagus sekali ya. Jadi dia adalah namanya Jadi, seorang influencer. Dia juga merupakan duta pendidikan. Nah, apa sih personal branding itu? Ayo, siapa yang mau? Gak baca depan loh. Ya Bu, boleh silakan dulu. Cara seseorang membangun ciri khas dirinya sendiri sebagai merek yang unik dan berbeda dari orang lain. Oke, makasih ya Dwi. Jadi, personal branding itu adalah sebuah merek di mana merek itu melekat dengan nama dirinya. Seperti yang Ibu tampilkan di depan. Anda itu kenal dengan Jari. Kenapa kok kenal? Pernah ketemu ya? Lihat di media sosial. Ada di media sosial nih. Oke, Aina melihat Kak Jani ini di media sosial. Pertama kali Aina lihat, apa sih yang terpandang tentang Jari dalam pikiran Aina? Keren, Bu. Public speakingnya bagus, Bu. Soalnya dia kan juga dapat endorse gitu dari berbagai macam treatment. Oke, benar sekali Aina, terima kasih. Nah, yang lain nih, apa nih yang pertama kali melihat Kak Jari ini, apa yang Ananda pikirkan? Boleh, silakan sekali. Pas pertama kali saya nengok IG-nya Kak Jari kan, Bu. Jadi langsung mikir, oh dia rupanya seorang duta. Terus kemudian rupanya dia juga suka buat endorse gitu. Oke, benar sekali ya. Terima kasih sekali. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Jadi, personal branding itu adalah cara seseorang itu membangun karakter dirinya sehingga dia tuh dikenal oleh orang lain, walaupun orang-orang tersebut tuh belum pernah nih ketemu dengan dia gitu. Seperti Ananda deh, belum pernah ketemu dengan Kak Jari, tapi Aina sudah merasa kenal dengan Kak Jari. Nah, seperti itu contoh seseorang membangun personal branding. Nah, sebelum itu Ibu ingin tanya nih sama Ananda. Ada tak dari Ananda di sini tuh sudah mulai membangun personal brandingnya? Ada. Siapa teman-teman? Oke, Fahrul. Nih, boleh Kak sedikit Fahrul ceritain gimana sih cara Fahrul membangun personal branding itu? Kalau dari saya sendiri kan, saya tuh seorang yang memiliki hobi dengan buku, saya ingin membaca. Jadi beberapa Instagram saya itu ada isinya gambar orang baca buku, terus diisi dengan quotes-quotes yang sedikit-sedikit membuka pikiran agar membaca buku gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fahrul. Oke. Nah, teman-teman Ananda nih sudah ada nih yang mencoba untuk membangun personal branding, salah satunya dengan membagikan konten-konten tentang membaca buku. Supaya apa? Supaya orang lain itu terinspirasi untuk membaca buku. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih tujuan personal branding itu? Ada yang mau? Coba? Oke, saya dulu. Saya Adila. Jadi Bu, tujuan membangun personal branding itu yang pertama mempercayai orang lain. Kan saya kan dulu pernah nih Bu, kayak punya Instagram khusus games gitu kan. Iya. Jadi saya suka membagi gameplay Selin nih. Nah, tiba-tiba ada orang yang langsung ngajak Selin kayak bilang kalau ayo kita main, kamu jago loh di konten-konten gitu. Jadi orang kayak percaya aja gitu Selin bisa. Oke, tepuk tangan untuk Selin dulu. Jadi Selin juga pernah ya membangun personal branding yaitu melalui games, akun games ya. Oke, tadi bilang Tujuannya itu untuk memperkenalkan diri kita, Bu, dan juga memperkenalkan kemampuan yang dimiliki. oke.
Sheila, benar ya. Jadi untuk mengenalkan keunikan atau karakter diri kita kepada orang lain, kayak contohnya Selin tadi dia tuh suka main games, jadi orang-orang langsung menghubunginya untuk mengajak main games karena orang melihat dari videonya, melihat dari yang dibagikan di medsos, itu orang percaya bahwa Selin ini jago nih dalam bermain game. Oke, selanjutnya, nah ini dia cara membangun personal branding. Di atas itu kan ada mengenal diri sendiri. Ibu ingin tanya nih, Ananda sudah kenal belum dengan diri Ananda? Sudah. Benar, sudah kenal? Ada yang belum kenal dengan dirinya sendiri? Berarti sudah kenal semua ya. Tepuk tangan dulu untuk Ananda. Ananda ini ya. Kemudian yang kedua adalah percaya diri. Percaya diri. Di sini semuanya sudah percaya diri? Sudah. Masih ada yang belum percaya diri? Masih Bu. Masih? Siapa yang belum percaya diri? Selfie. Kenapa belum percaya diri? Karena saya kalau ngomongnya begitu. Oh, berarti masih belibet ngomongnya ya. Takut juga di depan umum. Tapi kok sudah mengenal diri sendiri? Sudah. Oke, berarti Selfie masih ragu ya untuk ngomong di depan umum. Nah, Ananda, dua dari cara membangun personal branding itu adalah kunci utama untuk Ananda membangun personal branding. Yang pertama, Ananda harus mengenal diri sendiri. Karena apa? Nantinya Ananda itu akan membagi keunikan yang Ananda miliki atau mungkin bakat yang Ananda miliki. Kemudian yang kedua yaitu percaya diri. Karena kita nggak bisa nih untuk membagikan hal tersebut kalau kita nggak pede dengan apa yang kita miliki. Nah, ibu punya dua tantangan nih. Ibu mau dua orang yang bisa menceritakan dirinya di depan kelas, di depan teman-temannya. Boleh itu keunikan, boleh itu bakat, atau apapun yang ingin Ananda ceritakan tentang keunikan Ananda. Siapa yang mau? Tapi ibu mau nih yang pertama selfie dulu. Gimana? Selfie mau? Oke, mau Bu. Bisa di depan kelas? Coba dulu aja sih. Oke. Satu lagi nih, siapa yang mau? Aca? Oke, satu lagi Aca. Nah, silakan maju ke depan. Oke, dari selfie dulu nggak apa-apa, dan diceritain keunikan yang selfie miliki ya. Oke, silakan mulai. Halo teman-teman semuanya. Halo, selfie. Ya, keunikan saya yang saya miliki, mungkin saya memiliki bakat nyanyi menurut teman-teman saya ya. Padahal saya juga nggak merasa begitu kali sih nyanyinya gitu Bu. Oke, terus lanjut Aca. Kita ada nggak apa-apa. Kan saya coba ke depan tadi. Halo teman-teman. Halo. Kenalkan nama panggilan saya Natasha Ramadhani. Aku teman-teman biasa manggilnya Nacha. Saya lahir di Pekanbaru tanggal 19 dan 9 tahun 2004. Kalau kata ramalan kesehatan sih zodiaknya itu. Terus Nacha tuh suka musik, suka senja, sama suka matcha latte. Jadi biasanya aku sering nyari matcha latte ke coffee shop. Terus juga kalau keunikan mungkin apa ya, di sana itu kata orang ya, orang sih saya itu lumayan menarik tapi ada jawabnya gitu, itu mungkin keunikan. Terus kalau untuk minat dan bakat, saya bisa main gitar, terus juga bisa menggambar sama suka dengerin lagu. Satu hal yang paling saya tahu dari diri saya itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Pastinya apapun yang saya miliki itu adalah diri saya sendiri yang paling tahu. Ini cukup sekian. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman saya. Boleh dulu. Terima kasih. Oke, nah tadi nih teman-teman hebat sudah menceritakan tentang dirinya di depan umum. Selfie dan juga Aca itu sudah sangat mengenal dirinya sendiri ya, sudah mengetahui bakatnya, sudah mengetahui karakternya, dan juga mengetahui hal-hal yang kurang ataupun lebih dari dirinya sendiri. Itu hebat sekali. Dan juga anak ibu ini sudah
sudah sangat berani ya untuk tampil di depan kelas. Itu merupakan langkah kecil untuk Ananda bisa membangun personal branding. Nah, selanjutnya itu adalah tentukan tujuan. Nah, maksudnya gimana? Ini tadi kan Fakrul sudah menceritakan ya bahwa Fakrul membangun personal branding itu untuk supaya orang-orang lebih rajin membaca buku, lebih rajin literasi gitu ya. Itu merupakan tujuan. Jadi tujuan Fakrul itu adalah untuk menarik orang-orang agar ikut bersamanya untuk literasi atau membaca buku. Nah, kemudian yaitu konsisten. Konsisten di sini ialah Ananda harus selalu membagikan konten tersebut gitu. Harus selalu membangun personal brandingnya. Tidak setiap hari, tapi boleh dijadwalkan. Supaya apa? Supaya tidak redup gitu. Kadang pada masanya mungkin orang lama-lama kayak bosan gitu kan. Nah, supaya tetap konsisten itu Ananda harus membangunnya itu dengan konten-konten yang lebih positif lagi. Boleh ada itu my life, boleh itu konten vlog, boleh itu konten hal yang menarik lagi. Bisa ya? Bisa. Dan kemudian yang terakhir ini yang paling penting adalah jujur. Karena orang akan menilai kita bagaimana cara kita membagikan konten yang kita bagikan kepada orang lain. Jadi orang akan memandang kita, oh dia suka ini, oh dia ternyata punya karakter yang seperti ini. Nah, ketika ada orang yang tidak jujur, terus nih ketemu dengan orang yang langsung, tentu orang sangat kecewa ya, loh kok dia nggak ini ya, nggak sesuai dengan di sosial media ya, kok dia nggak sesuai ya dengan yang dia bagikan gitu ya. Saya Ananda, personal branding. Nah, Ibu mau tanya nih satu, seberapa penting sih personal branding itu? Sangat penting. Ada yang mau kasih argumen nggak kenapa penting? Ayo, boleh, Fakrul. Mungkin sebenarnya menurut saya kenapa itu sangat penting? Karena hal itulah yang membedakan kita dari orang lain. Kenapa kita harus berbeda? Karena kalau setiap orang memiliki standar yang sama, hal itu mungkin akan menimbulkan kebosanan. Kayak semua orang itu standar, ada standarisasi setiap orang tuh. Mereka bakal sama terus bosan juga ya. Kalau misal kita buat yang berbeda, tentu orang lain akan lebih tertarik dengan kita. Gitu. Oke, itu kan untuk depannya. Itu sangat penting supaya membedakan diri kita dengan orang lain. Nah, itu ada satu video yang memperkuat nih argumen Ananda kenapa pentingnya personal branding. Karena personal branding itu sesuatu yang personal. Jadi menurut saya ini bukan hanya tentang kita menjadi the best version of ourselves, tapi kita bisa menunjukkan versi terbaik diri kita yang paling penting. Personal branding itu important itu sebenarnya bukan untuk orang yang kita tunjukkan, tapi lebih ke diri kita sendiri. Karena dalam proses ketika kita melakukan personal branding, kita menjadi mencari dan tahu kelebihan kita apa sih, kelebihan kita apa sih. Biasanya proses itulah yang menjadi lebih esensial. Kalau kita jadi tahu soal kita apa, who are you, gitu. Apa kelebihan kamu, apa keunikan kamu, apa suatu talenta yang bisa ingin kamu bagikan. So it is important especially buat diri kita sendiri. Nah, itu dia ya tadi kenapa personal branding itu sangat penting, karena bukan ketika kita membangun personal brandingnya, tapi ketika prosesnya, proses ketika Ananda itu tahu tentang diri Ananda, mengenal diri Ananda, dan juga proses ketika Ananda itu lebih percaya diri lagi. Bagaimana bisa dimulai Ananda? Bisa Bu. Nah, Ibu ada satu tugas untuk Ananda. Ini tadi kan udah pada melihat ya video-video, terus juga kita sudah membahas. Boleh Ananda membagi menjadi 2 kelompok. Duduk saja. Satu di sini, satu di sebelah sini. Boleh. Ini ada 2 lembar kerja, nanti Ananda isi. Kemudian nanti satu orang boleh mempresentasikan di depan. Silakan Anda kerjakan dalam waktu 1 menit. Semuanya tuh
Ya benar kayak gitu. Oke, sudah semua? Boleh start jadi lomba ini siapa yang mau mulai? Kali dong. Kali dong. Sweet, boleh sweet. Mau sama sweet. Dor. Aku pernah diajar. Boleh, silakan Sweet. Oke, jangan semua dulu. Semua. Setelah ini kita ada games lagi. Oke, yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang personal branding? Nah, kelompok kami menjawab, Bu, personal branding itu adalah proses membantu dan mempromosikan citra diri seseorang secara strategis agar dikenal publik sesuai dengan keahlian, nilai, dan kepribadiannya, Bu. Lalu pertanyaan nomor 2, apa tujuan personal branding? Jawaban kami, tujuannya adalah untuk menciptakan kesan positif yang konsisten di benak orang lain, baik dalam konteks profesional maupun personal. Nah, yang ketiga yaitu sebelum membangun personal branding, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama itu memahami diri sendiri, terus karena sebelum membuat ciri khas personal baru memahami diri sendiri, Bu. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu jika kamu akan memulai untuk membangun personal branding, kamu akan melakukannya di mana? Nah, kami menjawab di sosial media, seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ini gambarnya. Nah, nih selanjutnya. Duduk, Bu. Boleh silakan duduk. Nah, selanjutnya kita ada games. Jadi games ini adalah pop up. Jadi Anda boleh kreasikan. Nah, di dalamnya itu berisi kayak pengertian. Jadi Anda boleh mengkreasikannya nih. Nah, bekerja sama ya. Soalnya di belakang itu harus membuka double team ya, Bu. Oke. Nah, ini untuk kelompok sini. Dan ini untuk kelompok sini. Nah, di agar dapat Anda boleh dengar sebentar. Boleh dengar sebentar dulu. Jadi di situ ada di gambar itu ada kode seperti 1.1, 2.2. Nah, itu sesuai dengan kode yang Ibu susun. Bisa? Nah, selebihnya ada gambar yang tidak ada kode. Nah, itu Anda bebas mengkreasikannya di mana. Nah, perlu diketahui bahwa harus sesuai dengan judul ya. Jadi di situ ada tulisan itu harus sesuai dengan judulnya. Oke, bisa ya? Oke. Silakan dimulai dari sekarang. Waktunya tinggal 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah semua? Sudah. Oke, boleh perwakilan kelompoknya maju ke depan? Oke, perwakilan. Ibu ingin melihat nih bagaimana kreasi yang Anda buat. Mana? Buka bareng-bareng, tutup dulu coba. Tutup. Tutup ya. Bukunya seperti ini ya. Oke. 1, 2, 3. Ada kucingmu. Kami beda. Oke. Beda. Oke. Yang kedua. Ini kucingnya beda sendiri ya. Yang ketiga. Oke, kalau dari kelompok Aina itu dirimu itu unik, ayo branding dirimu, inspirasi lingkunganmu. Tepuk tangan dulu. Quotes gitu ya. Kalau dari kelompok kamu Kalau dari aku nih, ini ada apa yang kita lakukan kan? Jadi kami jawabannya itu yang pertama mencintai dan menerima diri sendiri. Oke, bagus. Selanjutnya membagikan kepada orang-orang sekitar. Oke. Dan yang terakhir kita harus mengembangkan value dari diri sendiri. Oke. Oke, di dua kelompok ini sangat bagus dan
pada hari ini. Tapi sebelum itu Ibu ingin mendengar kesimpulan yang Ananda dapat hari ini. Siapa yang mau? Boleh, silakan Sally. Jadi Bu, yang saya ingin tahu dari materi kita hari ini, kalau personal branding itu adalah suatu bentuk ciri khas atau sebutan khusus sebagai tanda kenal orang terhadap kita atau sebagai jati diri kita juga. Terus kita tuh pentingnya bangun personal branding juga selain aktivasi lingkungan, kita juga bisa dapat memperkenalkan diri kita ke orang banyak. Nah, terus cara membangun personal branding itu yang paling dua hal yang paling penting itu adalah mengenal diri sendiri dan percaya diri. Oke, benar sekali. Kita saya lagi bersama. Oke, kalau mau juga apa kesimpulan dari Farul? Mungkin sudah ada yang berbeda dari kawan berkakak tersebut. Jadi mungkin sudah konsisten. Oke, berarti sama ya semuanya? Sama ya, oke. Ibu ingin mendengar kesan dan pesan dari Ananda nih. Siapa yang mau? Oke, boleh, Farul. Kalau saya terhadap pembelajaran hari ini, saya menjadi sangat bersemangat dan menjadi lebih tertarik untuk mengembangkan personal branding dari saya sendiri. Pesan saya untuk pembelajaran pada hari ini mungkin agar kita dan agar saya dan kawan-kawan harus lebih terus mengembangkan diri agar bisa membangun personal branding yang kuat. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ini ya. Aku berharap setelah ini Ananda bisa mengembangkan hal tersebut. Jadi Ananda boleh pelan-pelan membangun personal branding. Nah, kegiatan kita sudah selesai. Cukup sampai di sini. Sebelum itu Ibu ingin mengingatkan bahwa minggu depan kita akan melakukan bimbingan klasikal kembali di ruangan ini dengan tentunya materi yang lebih luar biasa lagi. Siap, Bu. Nah, karena tadi kita dimulai dengan doa, maka kita ditutup dengan doa. Proses doa. Baik teman-teman, sebelum kita berakhir kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Reina. Ibu ucapkan juga terima kasih banyak untuk Ananda yang sudah senantiasa ikut dalam kegiatan Ibu hari ini. Semoga kedepannya Ananda bisa juga ikut bersama Ibu dan mendapatkan